Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Yahweh pasti memberkati kita. Kita berjumpa lagi di saat ini dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang luar biasa. Kita diberkati, kita melihat bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Iya Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar kebenaran firman yang saya kasih judulnya kekuatan angka. Jadi kita akan belajar saat ini tentang di dalam setiap angka itu ada makna dan mengandung kekuatan. Kita bahas lagi Bapak Ibu dengan firman yang terambil, kebenaran yang terambil di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman, Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor. Dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Nah, pada waktu Yesus berkata, dia langsung lakukan. Waktu dia lakukan, apa yang terjadi? Dia mendapat 153 ekor ikan. Dia tarik dan jalanya tidak koyak. Di sini kita dapat angka berapa Bapak Ibu? 153 ekor ya, 153. Nah, dari 153 kita dapat ini Bapak Ibu. Ada huruf-huruf ini yang membentuk kalimat ini. Jadi jumlah ikan mengandung suatu rahasia yang hanya bisa dipahami jika menggunakan pola pandang Ibrani. Jadi ini hitungnya pakai pola pandang Ibrani. Ini dia. Nah, kita dapat jumlah ikannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini, jadi Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri. Kita mulai, ini dari kanan ke kiri. Berarti dari atas sini. Ini huruf apa Bapak Ibu? Bet. Bet itu jumlahnya 2. Terus ini huruf Nun. Jumlahnya ini huruf Yod, jumlahnya. Ini huruf He, jumlahnya. Nah, ini huruf apa Bapak Ibu? Alef. Ini ya huruf Alef ya. Nah, Alef jumlahnya karena dia yang pertama. Terus kita lanjut. Ini huruf Lamet. Lamet jumlahnya tadi sama ya. Di sini huruf He, jumlahnya 5. Lalu lanjut huruf sama. Yod itu berapa? Dan yang terakhir huruf Mem. Jumlahnya dapat 153. 153 kita sudah dapat dari huruf-huruf ini. Nah, di sini kita harus tahu bacanya seperti apa. Bnei Elohim atau putra Elohim. Nah, akhirnya terungkap 153 ini dari rahasia di dalam Yohanes 21 ayat 11 itu mengandung makna putra Elohim. Kita akan tahu putra Elohim itu siapa. Nah, Bapak Ibu, di zaman dulu bangsa Israel atau para rasul bukan lambang orang Yahudi. Para rasul itu salib ya Bapak Ibu. Salib itu sudah ada jauh sebelum Tuhan Yesus hadir. Itu lambang agama Babel kuno. Jadi salib itu sudah ada sebelum Yesus hadir. Nah, lambang yang dipakai untuk para rasul adalah lambang ikan. Nah, ini bahasa Yunani. Ikan ini bahasa Ibrani-nya iktus. Iktus ya Bapak Ibu. Kalau Yunani dari kanan ke kiri kayak biasa. Iktus. Nah, di dalam kata iktus ini artinya. Nanti kita akan jumpa, benarkah sesuai dengan lambang jemaat mula-mula, lambang Ibrani,
untuk kepercayaan orang Yunani, selain menorah, selain bintang Daud atau magen Daud, ada juga lambang ikan. Bapak Ibu lihat ya, kalau satu kali ketemu ada lambang menorah di atas, terus bintang Daud di tengah-tengah, lalu di bawah ada ikan. Ini dia punya singkatan, kepanjangannya ini Bapak Ibu. Kepanjangannya karena ini dari Yunani, ini dia namanya Yesus Kristus, Theos, Hios, Soter. Ini S ya, Soter. Jadi Yesus Kristus, Theos, Hios, Soter. Artinya Yesus Kristus, Putra Penyelamat. Yesus itu bukan nama Bapak Ibu. Us itu seperti panggilan. Contoh, di Indonesia pakai Bung Karno, Bung Hatta. Betul Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, namanya Bung Karno atau Soekarno? Nah, Bung itu mewakili seperti us di belakang. Jadi Yesus itu bukan nama. Yang namanya itu Yesua. Nah, harusnya tuh kan kalau mereka mau tambah seperti Bung Karno gitu, harusnya Yesua us gitu ya. Tapi mereka hilangkan sua yang artinya keselamatan. Jadi mereka ambil yang itu saja, lalu tambahkan dengan us yang di belakang. Nah, kenapa lambangnya ikan Bapak Ibu? Karena dari arti ikan sendiri, saya bicara tentang ikan di air asin. Saya tidak bicara ikan air tawar. Nah, ikan di air asin itu, dia itu punya perkembangbiakan itu, telur ikan itu tidak 1-2. Sekali menetas, ratus ribuan ekor ikan. Nah, itu dilambangkan untuk kita, orang-orang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Kita tidak bisa hanya diam saja, Bapak Ibu, saat kita terima keselamatan. Kita juga harus bermultiplikasi. Artinya kita juga harus melahirkan orang-orang untuk masuk dalam keselamatan. Jangan sampai saat ini, Bapak Ibu tahu sendiri, dari Bapak Ibu terima nama Yahweh dalam Yesua, ada berapa orang yang Bapak Ibu injili? Kalau sampai saat ini, tidak pernah dari mulut kita untuk menginjili atau menyatakan kuasa nama Bapa Yahweh, berarti engkau adalah ikan, mohon maaf, yang mati. Ikan yang mati, dia tidak bisa lagi berkembang biak atau bermultiplikasi. Nah, jangan-jangan engkau menyembah Yahweh, tapi engkau tidak menyatakan nama kudusnya, tidak pernah memberitakan paling tidak kepada teman dan saudaramu. Berarti kerohanianmu mati. Yang berikut. Nah, ini lambang ikan yang dimaksud yang kedua adalah tidak ikut asin sekalipun di air yang asin. Itulah fungsi kenapa Kehilat mula-mula itu melambangkan diri mereka sebagai ikan. Karena mereka tidak terkontaminasi dengan keadaan apapun. Jadi sekalipun mereka ada di kondisi keadaan yang tidak baik, mereka akan tetap menjadi anak-anak terang. Nah, saat ini bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita ada di lingkungan yang mungkin sekitar kita tidak kenal nama Bapak Yahweh. Apakah nanti saja waktu kita kumpul bersama-sama anak-anak Bapak Yahweh baru kita nyanyi lompat-lompat, kita menyatakan namanya, atau pada waktu kita dalam pergaulan, dalam bersosialisasi, yuk kita tidak usah menyatakan diri. Kalau ikan tidak asin lagi Bapak Ibu, berarti ikan itu sudah mati. Dia akan ikut asin saat dia mati. Ada beberapa kejadian kemarin, waktu ikan mati di pantai, diangkat, asinnya pasti tinggi. Jadi, jika kerohanian kita mati, berarti kita sudah tercemar. Kalau kita sudah tercemar,
berarti kerohanian kita mati. Bicara tentang kerohanian ya Bapak Ibu. Yang berikut, dia berani melawan arus. Nah, waktu ikan itu melawan arus, itu berarti dia luar biasa. Kalau sampai kita ikut arus, berarti ikannya mati. Jadi lambang yang dimaksud ikan ini berbicara tentang ikan yang masih tetap hidup. Sekarang kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Benarkah lambang ikan secara kerohanian di dalam hidup kita? Kita ini punya kerohanian, masih hidup ataukah sudah mati? Mari menjelang kedatangan Tuhan Yesus, jangan kita ikut arus, jangan kita tidak bermultiplikasi, dan jangan kita ikut tercemar dengan keadaan di sekitar kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini kita sudah hitung ya. 153 jika ditambahkan dari 1 itu dapatnya sampai ke 17. Jadi dari angka 1 kita akan dapat 153, kita hitung ditambah sampai angka yang ke 17. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 terus sampai angka 17. Dalam angka 17 ini adalah bilangan yang menggambarkan kesempurnaan Torah. Kenapa? Karena 10 itu Torah, 7 itu angka sempurna atau penundukan diri. Kisah Naaman. Naaman seorang panglima perang yang gagah perkasa. Dia hanya disuruh sama Elisa. Elisa juga tidak keluar dari rumahnya untuk berjumpa dengan Naaman. Cuma disuruh untuk celupkan diri sebanyak 7 kali. Nah, di dalam kondisinya dia lagi penundukan diri. Sekarang Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang kita apa saja, yuk kita tunduk diri. Artinya gini, Tuhan ngomong tuh ada sesuatu terjadi. Tuhan ngomong tuh pasti ada dengan keadaan yang nanti kita akan jumpa. Tapi bagaimana? Contoh, lewat persoalan yang kita alami. Tuhan tuh lagi ajak kita, Tuhan tuh lagi ngajar kita untuk sempurna tapi harus dalam penundukan diri. Nah, waktu persoalan terjadi, kita itu lagi tunduk diri atau kita lagi terus membangkang sama Tuhan. Sampai kita penundukan diri, kita sempurna buat Torah. Waktu kita sempurna buat Torah, tadi angkanya 153, artinya putra Elohim memberkati hidup kita. Dan di dalam Torah, ini lambangnya Bapak Ibu. Ada menorah, ada magen Daud atau bintang Daud, dan lambang ikan. Ini mata ya. Nah, di dalam Torah nama Yahweh itu disebut sebanyak 153 kali. Ini bukan kebetulan. Namun Yesua menyatakan bahwa dialah Yahweh sendiri. Dia nyatakan dengan cara apa Bapak Ibu? Yesua waktu disalibkan itu jatuhnya saat Pesak, perayaan Pesak, pada hari yang ke-14 Nisan. 14 Nisan, angka 14, lihat angkanya. Dia bangkit pada hari yang 14 tambah 3. Dia lagi nyatakan diri, akulah Yahweh. Betul Bapak Ibu? Tidak ada satupun yang tidak terperinci di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Jadi waktu sampai dia wafat, dia bangkit, dia lagi menyatakan diri, dialah Yahweh. Jadi Bapak Ibu, kita bersuka cita, kita menyembah yang Esa, kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita lanjut. Nah, dari 153 kita dapat 3 angka. Angka itu Bapak Ibu hanya dari 1 sampai 9. Ya. Karena kalau sampai dapat 2 digit, 2 angka akan kembali dihitung menjadi 1. Jadi angka itu dari angka 1 sampai angka yang ke-9. Jadi di pembacaan tadi 153 itu, 153 ikan ini
dapat angka 9 karena 3 angka ini dijumlahkan. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 3. Angka ini adalah angka keberuntungan. Karena berapapun dikali 9 pasti hasilnya 9. Artinya hasilnya komplit, utuh, dan tetap sama. Waktu kita kembalikan 1/10, 90% tetap utuh. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Saya mau tanya, yang sering angka 1/10, engkau kekurangan? Bagaimana dengan yang bolong-bolong? Pasti jalanmu akan terkoyak. Wah, yang ngomong putra Elohim loh. Saya hanya menjelaskan. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesua, Kefa, dia menarik jala. Tadi kita baca di Yohanan ngomongnya seperti apa? Dia tarik dengan jumlah ikan 153, jalannya tidak terkoyak. Itu berarti tidak ada jala yang putus, yang sobek. Kalau kita dapat ikan sebanyak ini, kira-kira kita ngapain Bapak Ibu? Hal yang pertama kita lakukan. Bapak Ibu ketahuilah, setiap kali engkau mendapat berkat dalam kondisi apapun, kembalikan milik Tuhan 1/10. Itu yang pertama. 90 itu milik kita. Tuhan hanya minta sedikit Bapak Ibu, dia tidak minta 1/2. Kalau engkau taat 1/10, percayalah tidak ada yang bolong jalanmu. Tidak akan ada yang sobek jalanmu. Dikalikan dengan 9, karena yang sisanya kan 90. Ya kan Bapak Ibu? 90 untuk kita kan? Kalau dikalikan dengan 9, kita rugi atau kita beruntung? Hasilnya sama atau kurang? Sama. Ujilah kalau ini bohong atau tidak. Saya percaya justru yang jalannya sering sobek adalah yang tidak taat 1/10. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Ya. Apa saja yang dihasilkan? Pertama kali berkat yang kau terima, dari mana saja? Entah itu ada yang datang kasih duit, entah itu ada yang tiba-tiba kasih di nomor rekeningmu. Belajarlah untuk taat Torah. Waktu engkau tunduk diri, engkau sempurna di dalam melakukan Torah. Dalam kitab Devarim 12, jangan pergi memberikan persembahan 1/10 di tempat yang tidak ada nama Yahweh. Dari situ Bapak Ibu sampai saat ini, saya sering bersaksi kan, saya tidak pernah berhutang. Karena saya adalah orang yang paling beruntung. Kalau saya bisa, saya percaya Bapak Ibu juga pasti bisa. Yang membuat kita tidak setia adalah pikiran kita. Wah, ini cuma sedikit yang saya dapat, ya kan? Saya kasih 1/10, waduh, nanti tidak bisa lagi, padahal ini dia. Ini dia hasilnya Bapak Ibu. Dari 153, angka ini kita temukan ada 3 huruf Ibrani. Yang pertama huruf Alef, betul tadi kan? Huruf Alef itu huruf yang pertama. Yang kelima huruf He. Huruf yang nomor 3 adalah Gimel. Nah kemarin itu tahun Gimel 5783. Kita masuk di 578 tahun pintu. 153 bila kita taruh di dalam pakai huruf Ibrani ada huruf Alef, huruf He, dan huruf Gimel. Alef itu huruf yang pertama. Pertama hanya untuk Tuhan. He, lambang huruf He ini, angka 5, itu artinya memberi. Dan yang ketiga itu melambangkan Gimel. Gimel ini kaki. Kalau bahasa Inggrisnya camel. Tahu bahasa Inggris camel? Melambangkan apa tuh? Onta, ya. Gimel itu onta. Jadi ada kaki, ini lambang kaki ya. Jadi kalau di dalam Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, kita jalan maju atau mundur Bapak Ibu, akan ada kemajuan dalam setiap usaha kita.
Tuhan memberikan kemajuan dalam setiap usaha kita. Ini lambang 153. Apa usahamu saat ini Bapak Ibu? Secara finansial akan ada kemajuan. Apa usahamu? Engkau lagi sementara melakukan perintah Tuhan, akan ada kemajuan. Apa usahamu? Belajar untuk mau beriman, akan ada kemajuan. Jadi di dalam kitab suci kita, angka itu ada kekuatan. Sama dengan judul materi kita saat ini. Jadi hari ini kita akan lihat bahwa waktu kita ketemu dengan angka yang sama beberapa kali, ketahuilah ada maksud Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi alam ini lagi ngomong. Jadi mulai dari angka yang sama, angka engkau dapat 1 beberapa kali, 2, seperti saya dapat 4. Ternyata alam ini lagi ngomong sama kita. Kita akan belajar Bapak Ibu. Dari angka 11 itu melambangkan spiritual awakening atau kebangkitan spiritual, kebangkitan rohani. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan atau ketemu dengan angka 111, entah Bapak Ibu lihat jam, waktu lihat jam di dinding atau jam tangan, langsung dilihat, oh jam 11 lewat 1 menit, terus detiknya pas di 1. Itu ada loh maksud Tuhan. Itu lagi ngomong Tuhan. Artinya gini, ada kebangkitan rohani, spiritual awakening, atau memiliki kekuatan besar. Maksudnya apa? Bila kita ada di jalur yang tepat, visi misi kita pasti terjadi. Itu maksud dari angka 111. Jadi kalau kita ada di jalur yang tepat, artinya kita berjalan di dalam kebenaran. Apapun usaha kita, kalau kita tidak melenceng, kita tidak melakukan hal-hal yang curang, kalau kita ada di dalam posisi yang tidak menipu, pasti usaha kita berhasil. Tapi Bapak Ibu harus lihat, ketemunya ada beberapa kali. Nah kalau kita ketemu, pasti ada gini. Entah kita mimpi, entah kita pas lihat, lagi jalan terus lihat, ada yang stikernya 111, itu alam semesta lagi ngomong sama kita loh Bapak Ibu. Kenapa? Ada malaikat penjaga kita yang mau ngomong sama kita, ini loh Tuhan lagi ngomong ini loh. Cuman karena ngomongnya kita dimensinya, dimensi manusia, jadi dia pakai cara seperti kita ketemu angka-angka ini. Jadi semua di alam semesta ini berbicara tentang angka. Umur kita, tanggal lahir kita, bahkan detik juga dihitung pakai angka. Dalam angka itu ada kekuatan. Jadi kalau kita dapat angka yang sama-sama seperti ini, itu pasti malaikat penjaga kita lagi sampaikan pesan Tuhan. Karena 1 ini tetap kepada Bapa Yahweh, angka ilahi, divine number, itu angka ilahi. Seperti tadi, huruf apa yang pertama? Alef. Betul kan? Huruf alef itu melambangkan Tuhan, melambangkan keesahan. Jadi angka 1 adalah angka ilahi atau ketuhanan. Kita dikasih tahu sampai kita ketemu dengan seperti ini, berarti akan ada kebangkitan rohani dalam hidup kita. Dan visi misi kita pasti akan terjadi. Nah, contoh Bapak Ibu, kita sudah dikasih tahu ya, kalau kita doa itu sebaiknya dari pukul 11. 11 angka 11. Karena dalam kondisi yang tepat. Jadi kita bukan sekedar yang penting ya kita doa saja. Ada loh, dia punya waktu-waktunya. Cuma karena kita selama ini tidak mengerti. Tapi Bapak Ibu, angka ini waktu kita ketemu,
dalam kondisi kita harus siaga. Nah ini yang saya mau bilang. Setiap kita ketemu angka-angka yang sama atau angka kembar, kita punya hidup ini harus siaga. Berarti kalau siap untuk angka-angka ini kita kejumpa, kita harus terus berjaga-jaga. Apa yang jaga hidup kita ini? Supaya waktu kita ketemu, yang pasti kalau kita ketemu angka yang 111, akan ada kebangkitan rohani dalam hidup kita. Kalau rohanimu benar, kehidupan jasmanimu juga pasti benar. Kita lanjut angka 222 atau duality, stability. Jadi angka 22 ini adalah angka yang stabil. Harus stabil, mengingatkan kita harus ada keseimbangan rohani dan jasmani serta jangan gampang menyerah. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Jangan kita kerja kita tidak pernah ibadah. Itu tidak seimbang. Tapi juga kita jangan ibadah kita tidak kerja. Itu juga tidak seimbang. Kalau kita kerja, kita juga harus ibadah. Kalau kita ibadah, kita juga harus kerja. Bapak Yahweh cuma buat sabat untuk kita. Betul? Tapi untuk 1 minggu hadir saja, banyak kali kita punya alasan. Hati-hati, alam rohmu lagi bermasalah. Berarti engkau tidak seimbang. Engkau berjalan lagi pincang. Alam rohmu pincang. Kerohanianmu itu pasti tidak seimbang. Bapak Ibu, berarti orang itu secara rohani cacat. Karena jalannya pincang. Dia tidak seimbang. Jadi angka 2 ini juga jangan kita gampang menyerah Bapak Ibu. Maksudnya gini, waktu kita ketemu dengan hal-hal yang kita sudah mau menyeimbangkan, tapi pada waktu kita mau seimbangkan, kayaknya kita dapat kesusahan. Kita akan jumpa dengan angka ini. Pasti kita akan bilang, oh malaikat penjaga saya lagi ngomong begini, saya jangan gampang menyerah. Waktu kita angka 22 kita ketemu, berarti Tuhan bilang kita harus seimbang. Jadi malaikat penjaga kita terus akan menyatakan itu bagi kita. Orang yang tidak gampang menyerah adalah orang yang tidak takut dalam keadaan apapun. Jadi dia tidak takut untuk usahanya nanti bagaimana dan bagaimana. Yang penting dia selaras hidupnya. Secara rohani, secara jasmani. Pasti dia berhasil. Kita lanjut Bapak Ibu. Angka 333. Angka 33 ini seperti ini Bapak Ibu. Kadang kita merasa kita sendiri. Waktu kita merasa kita sendiri, tiba-tiba kita jumpa angka ini. Tuhan tuh lagi ngomong begini. Hai anakku, aku menyertaimu. Hai anakku, aku ada bersama denganmu. Tuhan menyatakan bahwa kita butuh bimbingan secara spiritual. Kalau hari ini kita ada di dalam kondisi tekanan batin dan kita tidak bisa tahu mau cari kemana, kita jumpa angka ini, berarti malaikat penjaga kita atau guardian angel sementara ngomong sama kita, kamu tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Tapi kamu akan dikasih bimbingan secara spiritual dari orang-orang, dari pemimpinmu yang akan memimpin engkau dengan kerohanian yang lebih tinggi dari dirimu. Makanya kenapa kemarin materi kita pernah gembala versus domba. Jadi domba tidak bisa jauh dari gembala. Kalau dia jauh dari gembala, dia ketemu singa, dia ketemu serigala, dimakan. Kalau dia sama-sama gembala, singa di depan, serigala di depan, gembalanya yang hadang, dia akan amankan domba-dombanya. Tapi kalau dombanya sudah jauh, berarti domba itu dia ada di jalur benar atau di kesesatan. Dia tersesat, makanya dia jauh dari gembalanya. Nah kalau kita jumpa angka ini Bapak Ibu, jangan lihat ini sepele, tapi lihat ada sesuatu yang terjadi. Selama ini saya jumpa, tapi saya tidak mengerti. Sampai akhirnya saya kaget kemarin.
di angka yang ini Bapak Ibu. 4, 4, 4, 4 pintu mujizat. Waktu saya lihat di layar, saya lihat di stroke, saya lihat lagi di bill yang lain, dan saya ketemu semuanya ini. Bapak Ibu tahu yang saya lakukan? Yes, yes. Padahal saya belum tahu materinya kayak gini. Yes, yes, gitu aja. Wah, tidak gampang kita ketemu yang seperti ini. Ada yang 4-4, 11-11. 4-1, 4-1. Tapi kalau yang kayak gini, berarti Tuhan lagi ngomong sama kita lewat malaikat penjaga kita. Saya cuma tahu bahwa 4 itu lambang pintu. Itu bicara tentang keselamatan bisa. Bicara juga tentang mujizat. Nah, waktu kita berhadapan dengan pintu mujizat, kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kenapa kita harus hati-hati? Kita harus jaga hati. Karena mujizat segera terjadi. Jadi kalau kita tidak jaga hati, pintu mujizatnya tutup Bapak Ibu, tidak kebuka. Makanya saya mulai mengerti, apapun saya dibikin, saya santai saja. Saya lagi sambut ini. Saya lagi buat pintu mujizat itu terbuka atas hidup saya. Waktu kita jaga hati, sesuai apa yang difirmankan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Apa kewaspadaannya? Mau orang nyinyir, mau orang sindir, mau orang fitnah, mau orang bikin segala macam. Bodoh amat, kita lagi lihat pintu mujizat. Ini angka 44, untuk itu pada waktu hatimu lagi digoncangkan, Filipi 4 ayat 8-9 bilang gini, pikirkanlah hal-hal yang manis, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar. Yaitu bicara tentang kebenaran. Supaya hatimu tidak rusak. Kalau alam rohmu sudah terkoyak, hidup finansialmu akan hancur Bapak Ibu. Kalau rohani kita tidak bisa jaga, hati kita sudah gedumel, marah-marah, wawi, segala macam. Hati kita dan sebagainya, pandangan mata kita dan semua omongan kita itu sudah tidak benar sesuai apa yang Tuhan mau. Percayalah, usahamu pasti hancur. Kita lanjut. Yang angka 55. 55 ini yang dikenal dengan tangan kita masing-masing. 5 jari sebelah kanan dan 5 jari sebelah kiri. Ini melambangkan tangan Bapak Yahweh sebenarnya. Maksudnya 5 ini untuk memberi. Betul, 5 tadi memberikan? Dia memberi berkat untuk kita. Angka 55 ini berarti kita siap menerima perubahan. Dia melambangkan huruf Yod dan He. Tuhan memberi. Tadi kan waktu 153 kan Tuhan memberi. Jadi kita belajar angka hari ini karena ada kekuatan di dalam angka-angka yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu kita jumpa 555, kita siap menerima perubahan. Siap menerima Bapak Ibu perubahan? Yang negatif kemarin, kita punya ngomongan, kita punya semua. Akan kita diperhadapkan dengan hal-hal yang akhirnya kita berubah. Cara pikir kita, cara pandang kita, kata-kata kita, kehidupan kita berubah. Kita akan terima berkatnya. Jadi waktu kita lihat 555 atau kita buat 555 kali 5, kita harus terima perubahan. Baik perubahan hidup kita, juga perubahan ekonomi kita. Yang tadinya kita kurang, kita pasti ditambahkan. Yang berikut, angka 6. Kalau angka ini, apa di pikiran kita Bapak Ibu? Angka manusia. Biasanya waktu kita lihat, oh ini pasti anti Hamasia. Ya, tidak salah juga. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu Bapak Ibu. Angka ini adalah angka keseimbangan materi. Dia sama dengan angka yang 2 tadi. Angka 2, duality. Angka keseimbangan. Hampir sama dengan 22. Jika spiritualmu lemah, materimu pasti lemah. Itu yang tadi saya bilang. Jika kita punya kerohanian, itu lemah, tidak seimbang, pendapatan kita juga pasti tidak seimbang. Jadi angka ini dia sama dengan angka duality 222. Matius 6 ayat 33.
Carilah dulu, maka berarti waktu seimbang apa yang pertama kita lakukan? Materi dulu atau rohani dulu? Rohani dulu Bapak Ibu. Baru kita bisa temukan yang namanya keseimbangan. 777, angka kesempurnaan. Angka sempurna kita sudah sangat tahu, bahkan tadi sudah disinggung angka 77 adalah angka sempurna, angka penundukan diri. Dalam segala hal termasuk bisnis pun pasti akan berhasil. Dan saudara akan dapat banyak pertolongan. Talenta bahkan kemampuanmu dengan tepat pasti berhasil. Jadi waktu angka 77 engkau entah dapat di mana saja atau bermimpi atau lihat apa saja, malaikat penjagamu lagi ngomong bahwa engkau akan ditolong. Pasti engkau akan ditolong. Dan talenta yang engkau lakukan, yang engkau punya, engkau lakukan dengan cara yang tepat. Pasti talentamu berhasil. Kemampuanmu, apa saja skillmu, dan juga bakatmu, pasti semuanya Bapak Yahweh tolong. Angka 88, nah Bapak Ibu, 88 ini seperti magnet uang. Kalau Bapak Ibu buka di mana saja, kalau angka ini tetap bicara tentang angka kelimpahan. Bicara tentang angka kelimpahan. Paling kuat dalam usaha akan berkelimpahan, kemakmuran, dan meningkatkan keuangan. Namun angka ini mengingatkan bila melakukan sesuatu jangan dengan terpaksa. Jadi kalau Bapak Ibu ada di dalam kelimpahan, jadi kalau kita lakukan sesuatu jangan kita terpaksa, tapi harus dengan tulus. Nah, apa yang terjadi adalah kita terus hidup di dalam kelimpahan. Tapi pada waktu kita hidup dalam kelimpahan Bapak Ibu, kita juga harus tahu bahwa kelimpahan itu Tuhan beri untuk kita memberkati pekerjaannya Tuhan. Kalau kita jumpa angka 88, Bapak Ibu bersukacitalah, engkau pasti akan hidup dalam kelimpahan. Nah, ini angka yang terakhir dari angka 1 sampai 9. Bicara tentang angka keutuhan. Tadi saya sudah jelaskan banyak ya tentang angka 99. Semua yang dikalikan dengan 9 pasti akan utuh. Dia tidak akan berkurang. Kalau orang Cina biasanya bahasa Cina biasanya dibilang Q. Kalau orang main judi, kalau Q itu senang tidak Bapak Ibu? Karena dia menang. Jadi waktu Q pasti menang. Nah, angka 9 dalam bahasa Cina itu Q. Nah, angka ini adalah angka keutuhan. Waktu Bapak Ibu taat 1/10, Bapak Ibu mengembalikan 1/10, semua hasilmu pasti utuh. Dan engkau akan disebut sebagai pemenang. Kita sudah belajar dari 19 Bapak Ibu. Nah, ini saya singgung sedikit. Angka 0. Angka 0 ini bicara tentang posisi kita harus di depan Tuhan. Seperti apa Bapak Ibu? Angka 0, kalau 0, 0, 0, 0, 0, 0, terus 1, dia ada nilai tidak? Nilainya tetap? Berarti 0 tidak punya? Dia tidak bernilai. Jadi kalau kita taruh angka 1 di depan, berarti kita taruh Tuhan di depan. Jadi kita taruh 1 di depan, 0-nya itu kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan di depan, kita pasti menang. Nah, jadi kalau kita tahu posisi kita itu seperti ini Bapak Ibu. Tidak akan ada nilai kalau kita taruh hidup kita lebih depan dari Tuhan. Tapi kalau kita taruh Tuhan di depan kita, posisi saudara dan saya benar-benar bernilai di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, angka-angka kembar ini, jika kita temukan di mana saja, itu berarti malaikat penjagamu alam semesta lagi ngomong sama kita.
Mulai dari angka 1 sampai 9. Waktu kita ketemu, jangan lupa katakan, yes, pasti terjadi. Bernubuatlah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai waktu kita lihat angka kembar, entah angka berapa saja, kita lagi marah-marah, kita lagi pahit hati, kita lagi kecewa. Jangan, nanti tidak terjadi. Maka dari itu, kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus berjaga-jaga setiap hari. Apa yang dijaga? Hati kita. Supaya kalau kita jumpa angka-angka kembar, kita lagi bilang yes, kita bernubuat, kita berkata-kata yang baik, pasti terjadi. Itu fungsinya. Ya, ini berlaku bagi kita semua. Karena masing-masing kita punya malaikat penjaga. Angka-angka ini sudah dijelaskan. Ketahuilah bahwa kita sudah mengerti saat ini. Hidup kita sementara diawasi oleh Tuhan. Jadi waktu kita jumpa angka-angka ini, Tuhan lagi melihat kita. Tuhan akan ngomong seperti ini. Dari angka 1 bicara tentang spirit kita dibangkitkan. Berarti Tuhan hidup di dalam kita. 2, kita harus seimbang. 3, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Kita ada dalam penyertaan Tuhan. 4, bicara tentang pintu mujizat akan terbuka. 5, bicara tentang Tuhan akan memberi apa yang kita minta. Siap terima perubahan. 6, bicara tentang yang sama. Cari dulu kerajaan Samayim. Bicara tentang keseimbangan. 7, bicara tentang angka yang sempurna. Kita pasti ditolong. Jadi semua yang kita lakukan pasti disempurnakan. Ya. Ke-8 adalah kita magnet uang. Kita hidup dalam kemakmuran, kita hidup dalam kelimpahan. Yang ke-9, kita tidak akan pernah rugi karena kita muncul sebagai pemenang. Yang penting, posisikan dirimu di belakang Tuhan. Biar Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Segala kemuliaan hanya bagi Bapak Yahweh. Sukses bagi kita semua. Bapak Yahweh memberkati.